Ya, pemirsa, pemerintah mewacanakan untuk mengenakan kebijakan bea masuk bagi produk asal China hingga 200%. Hal ini dipicu maraknya produk asal negeri tirai bambu yang membanjiri pasar domestik sebagai dampak memanasnya perang dagang China dan Amerika Serikat. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tengah menghadapi tantangan besar terkait maraknya serbuan produk impor dari luar negeri, khususnya China. Kondisi ini pun telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap sektor industri di dalam negeri, mulai dari tekstil dan produk tekstil, alas kaki, keramik, hingga baja. Bahkan industri tekstil harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan banyak pabrik yang berguguran. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan pembatasan impor produk luar tersebut, namun masih belum efektif membendung serbuan produk asing ke Indonesia. Kementerian Perdagangan mensinyalir perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah memicu terjadinya overcapacity dan oversupply di negeri tirai bambu. Akibatnya China menjadi negara tujuan lain termasuk Indonesia. Kemendak pun berupaya untuk melindungi industri lokal melalui kebijakan yang lebih ketat terhadap barang-barang impor. Dan salah satu kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan bea masuk yang sangat tinggi untuk barang impor dari China hingga mencapai 200%. Hal ini tidak hanya untuk mengurangi volume impor, namun juga untuk memastikan produk impor yang masuk Indonesia telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, sejumlah kalangan memberikan tanggapan terhadap wacana penerapan bea masuk tinggi bagi produk China tersebut. Salah satunya dari Komisi 6 DPR RI, seperti dikutip media yang mengingatkan Kementerian Perdagangan untuk berhati-hati. Sebab jika kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi industri tekstil, maka model kebijakan mesti dibuat lebih spesifik atau tidak digeneralisasi. Sehingga perlu ada langkah identifikasi persoalan di setiap sektor industri yang dibarengi kajian mendalam. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, wacana penerapan bea masuk 200% produk asal China. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia. Selamat pagi, Pak Sarman. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat dan semangat selalu. Baik, salam sehat juga Pak Sarman. Terima kasih juga atas waktu yang Anda sempatkan. Dan berikutnya kita sapa Mas Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan dari LPM, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Baik, langsung saja kita ke Pak Sarman terlebih dahulu. Update terkait dengan kondisi dunia usaha di Indonesia. Gempuran dari produk-produk asing ini sempat menghantui sejumlah industri, bahkan industri tekstil dan produk tekstil ini banyak yang harus melakukan PHK massal begitu, Pak Sarman. Seperti apa realnya saat ini? Silakan. Ya, kalau kita lihat sih sampai saat ini pasar kita masih sangat-sangat positif ya. Walaupun memang kita lihat ada terjadi deflasi akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah volume belanja masyarakat kita yang sedikit menurun dalam hal ini. Karena semuanya ini kan diakibatkan juga harga pokok pangan kita ya, beras misalnya, kemudian juga sembako yang lain yang saat ini juga masih belum normal. Kemudian kalau dari sisi retail kita juga masih lihat positif, kemudian juga industri ini memang kita lihat bahwa kita tetap mengamati yang namanya perkembangan ekonomi global. Kemudian kita lihat juga pelemahan nilai rupiah ini juga kan akan mengakibatkan adanya ketergantungan ya harga terhadap berbagai bahan-bahan baku import yang tentu otomatis kalau pelemahan rupiah ini sampai saat ini akan meningkatkan biaya daripada operasional perusahaan. Itu otomatis. Baik dari sisi bahan baku misalnya, kemudian juga dari sisi logistik, transportasi. Nah, ini otomatis juga akan mempengaruhi ya, belum lagi kita lihat suku bunga ya. Kita lihat dengan suku bunga The Fed ini otomatis juga akan mempengaruhi kenaikan suku bunga di berbagai negara termasuk Indonesia dalam hal ini. Jadi artinya memang mau tidak mau pasar kita harus cepat merespon dinamika ekonomi global, terutama yang berkaitan juga dengan maraknya masuknya produk-produk China ke Indonesia. Gitu, Mas. Oke. Nah, Mas Teguh Rifki, lantas bagaimana dari pandangan Anda? Apakah
perang dagang China dan Amerika Serikat ini benar-benar akhirnya memicu adanya over capacity, kemudian oversupply di negeri China sebagai produsen banyak produk begitu ya, sehingga menjadikan Indonesia nih sebagai target pasar dari produk mereka. Oke, baik, Mas Pras, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi terkait dengan perang dagang antara US dan China, ini kan sebetulnya bukanlah fenomena yang baru-baru ini terjadi. Sebetulnya dari zaman pemerintahan Presiden Donald Trump sejak tahun 2017-2018 itu fenomena perang dagang antara US dan China itu sudah terjadi, dan memang China melakukan realokasi dari produk-produk yang tadinya mereka bisa jual ke US lalu kemudian ke pasar-pasar lainnya termasuk Indonesia. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan target pasar China, ini sebetulnya nggak hanya menyasar spesifik di Indonesia saja, tapi ini fenomena yang juga terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, eskalasi dari perang dagang ini sebetulnya sudah kita lihat dampaknya baik dari tahun 2018, 2019, walaupun sejak pemerintahan Presiden Biden ini sempat cukup mereda tensi perang dagang. Lalu kemudian kita masuk periode COVID-19 dan kita berada di kondisi saat ini. Jadi ini bukanlah hal baru, yang artinya kalau kita kemudian melihat adanya arus barang dari China, ini sebetulnya kita tidak bisa specifically bilang dari adanya perang dagang, tapi memang ini memang kondisi yang terus berlanjut, dan memang juga kita perlu lihat kondisi di China sendiri pun juga ekonominya baru mulai pulih, sehingga kemudian aktivitas produksi, aktivitas ekspornya juga baru mulai terasa di seluruh dunia di saat ini pasca pandemi COVID-19. Oke, Mas Rifki, tapi kalau kita tahu kan pemerintah juga tidak tinggal diam begitu ya, beragam regulasi belet sudah diterbitkan untuk meredam masuknya lagi importasi produk-produk asing khususnya China ke Indonesia, tapi belum mempan, nampaknya belum efektif. Dan terakhir Kementerian Perdagangan mewacanakan untuk mengenakan bea masuk nih dari 100% sampai dengan 200% bagi produk asal China. Menurut Anda kebijakan ini akhirnya akan solutif atau bagaimana? Oke, mungkin kita pertama perlu lihat impor yang masuk dari China itu seperti apa. Pertama kita lihat dari struktur atau profil impor Indonesia. Itu sekitar 90% adalah bahan baku dan barang modal. Artinya 90% impor kita dari seluruh dunia itu berkaitan langsung dengan aktivitas produksi dalam negeri. Entah ini bahan baku untuk produk yang lebih hilir atau kemudian untuk barang modal untuk dia bisa melakukan aktivitas produksi. Kedua yang kita perlu lihat adalah impor Indonesia itu 28%-nya berasal dari China, dan dia merupakan importir terbesar ke Indonesia. Jadi artinya China ini merupakan pemasok terbesar untuk barang-barang impor ke Indonesia. Nah, kalau kita sandingkan dua fakta ini dengan wacana impor 200%, maka tentu ini kita akan mempengaruhi tadi bagaimana ongkos produksi di dalam negeri. Kita perlu ingat bahwa impor dari China ini nggak semuanya barang jadi. 90% tadi yang saya sampaikan itu berpengaruh terhadap proses produksi. Artinya kalau kita kenakan tarif impor, maka yang sebetulnya terdampak juga adalah produsen dalam negeri, lalu juga konsumen dalam negeri. Artinya ini kemudian mereka terdorong untuk kemudian memiliki biaya produksi yang lebih tinggi, yang kemudian barang-barang yang diproduksi di Indonesia pun lebih mahal. Lalu kemudian juga yang kita perlu perhatikan adalah sebetulnya saat ini salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah oleh impor dari China itu atau impor dari berbagai negara di seluruh dunia adanya impor ilegal. Nah, kita lihat misalnya dengan tarif yang lebih tinggi, ini kasus yang terjadi di banyak negara lain, semakin tinggi impor, ini semakin besar insentif untuk memunculkan black market atau rent seeking activity, sehingga kemudian ini justru malah berpotensi memicu lebih lanjut peningkatan barang-barang ilegal tadi. Jadi memang tarif ini nggak selamanya efektif, dan semakin besar tarif ini juga belum tentu menjadi solusi yang terbaik, nggak hanya untuk konsumen tapi produsen di dalam negeri. Baik, Mas Rifki. Nah, Pak Sarman, dari kacamata Kadin Indonesia sendiri bagaimana dengan penerapan 200% begitu rencana dari bea masuk yang diterapkan bagi produk impor khususnya dari China tadi? Ya, jadi gini. Jadi memang kalau kita lihat bahwa
kebijakan Amerika ya yang memberikan tarif impor sangat tinggi terhadap Ya. barang Tiongkok, itu kan menyebabkan banyak barang-barang dari Tiongkok itu oversupply. Nah, tentu mereka kan akan mencari negara-negara sebagai salah satu market baru, terutama Indonesia dalam hal ini. Nah, jadi gini, kalau kami dari Kadin pertama melihat bahwa kalaupun dibikin kebijakan 200-300%, sebagaimana disampaikan oleh Pak Rifki tadi, Oke. kalau kita tidak mampu untuk memberantas impor ilegal, ini juga akan tidak ada manfaatnya. Karena yang kami lihat saat ini adalah banyaknya masuk barang-barang impor ilegal. Oke. Dan itu nyata banyak di pasaran dalam hal ini. Hmm. Nah, itu dulu. Karena kalau kita bikin nanti 200-300%, ya malah nanti makin semarak yang namanya impor ilegal. Jadi tidak efektif juga jadinya dalam hal ini. Makanya kami dari Kadin mendorong supaya pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal dan Oke. juga penertiban barang impor ilegal. Ini harus dilakukan gitu loh. Karena ini nyata-nyata di lapangan, di pasar-pasar kita banyak sekali dengan harga-harga yang cukup murah. Nah, itu satu. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Rifki tadi, kami dari pelaku usaha ya supaya dilibatkan dalam forum diskusi untuk mengambil kebijakan atas biaya masuk 200% ini. Ya. Ya, supaya kita bisa inventarisir barang-barang yang mana yang memang itu sangat-sangat bisa mengganggu produksi dalam negeri yang bisa dikenakan. Karena kalau merata semuanya, ini malah mengganggu daripada bahan baku produksi kita. Oke. Karena tadi kan Mas Vicky bilang bahwa impor kita ini lebih banyak adalah untuk bahan-bahan baku industri dalam hal ini. Jadi kalau sampai dibayangkan nanti bahan industri impor 200%, waduh itu kan naik banget itu yang namanya biaya operasional nantinya. Jadi saya rasa memang kami setuju dengan Komisi 6 DPR, jadi artinya ini harus hati-hati. Mari kita bikin suatu regulasi yang nyatanya tidak juga akan memiliki dampak negatif terhadap industri kita dalam hal ini. Itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah HS code ini juga harus Kodin juga harus disesuaikan juga. Kira-kira komoditi-komoditi barang-barang yang mana yang layak dikenakan dan yang tidak dalam hal ini. Sehingga kita harapkan bahwa kebijakan ini nantinya efektif. Bagaimana untuk mendorong produk-produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu. Baik. Nah, produk-produk apa saja sih yang mungkin perlu kita seleksi? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Sarman dan Mas Rifki. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai impor migas dan juga non-migas di tahun 2024 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini data sampai dengan bulan Mei 2024 untuk non-migasnya mencapai 16,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk importasi non-migas. Sementara migasnya tercatat sekitar 2,7 miliar dolar Amerika. Baik, kalau kita lihat trennya ya sempat dalam tren turun sampai dengan Januari sampai dengan April ya untuk nilai impor migas kita. Maksud saya non migas, kemudian ya naik lagi di bulan Mei tadi menjadi sekitar 16,6 miliar dolar Amerika. Baik, berikutnya negara importir ke Indonesia data per Mei 2024. Persentasenya 36,34% itu dari China, kemudian Jepang 6,22%, Amerika Serikat 5,88%, kemudian ASEAN 17,06%, Uni Eropa 6,6% dan negara lainnya 27,9%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, dan juga Mas Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dari LPM FEB Universitas Indonesia. Baik, Mas Rifki, mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan tadi beberapa data yang sudah disampaikan, kemudian produk-produk apa saja sih akhirnya yang kalau kita lihat ini bisa kita seleksi lah dengan beberapa sektor industri yang benar-benar terdampak dan kewalahan nih dengan serbuan importasi barang-barang dari luar negeri khususnya China. Tadi Pak Sarman bilang ini juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara selektif. Silakan.
Kalau kita lihat sih memang dari berbagai jenis produk itu memang banyak yang kemudian kalah saing ya dengan Oke. impor dari China. Tapi memang kemudian solusinya bukanlah kita menaikkan tarif impor hingga 200%. Kita juga tadi mendengar dari Pak Sarman bahwa memang ada isu terkait dengan kebutuhan industri akan bahan baku atau barang modal dari impor, termasuk dari China. Dan ini memang case-nya saat ini semua negara sudah seperti itu. Artinya kita terlibat dalam global value chain, pasti kita membutuhkan impor untuk kemudian kita memproduksi produk-produk di dalam negeri. Oke. Tapi yang kita perlu perhatikan dari berbagai macam produk ini adalah bagaimana kemudian pembatasan impor ini kemudian tidak mengganggu kebutuhan di dalam negeri. Ya. Tadi satu kebutuhan industri. Kemarin juga kita sempat dengar misalnya ada dimunculkan Permendak yang beberapa kali direvisi, kalau nggak Betul. salah terakhir itu menjadi Permendak 8 2024 yang justru menahan impor gitu. Nah, kita lihat impor yang tertahan ini justru bukan kondisi yang baik untuk untuk industri dalam negeri. Kita lihat bahwa banyak industri yang justru kewalahan untuk memenuhi demand produksinya karena kemudian bahan inputnya tidak tersedia. Di sisi lain kita lihat produk-produk yang tertahan dari impor, misalnya seperti alat-alat kesehatan, ini pun juga menjadi isu karena kemudian dibutuhkan oleh pasien-pasien di seluruh Indonesia. Jadi ini kita perlu berhati-hati bahwa melihat bagaimana kita mengerem impor. Ini kita memiliki wacana untuk mengerem impor dengan tarif 200%. Kemarin pun walaupun tidak ditujukan untuk mengerem impor, tapi Permendak yang dikeluarkan itu ternyata cukup menahan impor, tertahan di pelabuhan banyak. Dan ternyata kita sedikit banyak sudah melihat dampaknya, bahwa ini sebetulnya tidak terlalu menguntungkan untuk kondisi dalam negeri, baik di masyarakat, industri, maupun konsumen secara keseluruhan. Jadi ini yang lagi-lagi saya ingin meng-highlight poin Pak Sarman tadi, bahwa ini perlu dilibatkan asosiasi. Gitu, bahwa perlu dilibatkan masyarakat. Kira-kira bagaimana kita, isunya itu bukan menahan impor dari luar, tapi bagaimana meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Nah, kalau kita bicara meningkatkan daya saing produk dalam negeri, isunya itu nggak hanya menutup keran impor, tapi isunya adalah perizinan misalnya yang kemudian cukup kompleks, selalu hidden cost yang muncul dari berbagai macam proses birokrasi. Ini yang kemudian membuat cost of production di Indonesia relatif tidak bersaing dengan produk-produk impor atau produk-produk yang diproduksi di negara lain. Baik, itu dia. Dan lantas bagaimana Pak Sarman mungkin bisa menjelaskan juga terkait dengan kesepakatan dagang kita begitu ASEAN-China Free Trade Agreement begitu. Apakah kondisi saat ini memang merupakan imbas dari kerjasama perdagangan tersebut atau kita yang sudah kebablasan begitu memang menjadi pangsa pasar saja? Halo Pak Sarman? Sepertinya di-mute, Pak. Ya. Jadi memang di era pasar bebas saat ini, mau tidak mau kan kita harus berbenah ya. Bagaimana supaya industri kita juga memiliki daya saing. Produk kita juga memiliki daya saing. Nah, bagaimana caranya misalnya? Contoh, selama ini banyak ya katakanlah industri kita yang masih sangat-sangat tergantung dengan bahan-bahan baku impor dalam hal ini. Nah, menjadi pertanyaan, apakah bahan baku impor itu tidak ada di Indonesia? Ya, saya rasa ada sebenarnya. Kita ini kaya akan alam kita. Nah, tinggal memang bagaimana mampu mengolah. Karena harga atau daya saing kita ini memang sangat-sangat dipengaruhi oleh banyaknya bahan-bahan baku kita dari impor dalam hal ini. Makanya kami sangat berharap ketika nanti pemerintah mengarah ingin, ya katakanlah mau menerapkan 200% pajak untuk impor ini, kami harapkan supaya betul-betul mengundang berbagai asosiasi ya terkait supaya nanti mampu menginventarisir kira-kira apa sih bahan baku yang mereka tergantung dari impor. Ya, katakanlah misalnya seperti farmasi, food and beverage misalnya, chemical, bangunan, alat kesehatan dan lain-lain. Ini perlu diminta masukan gitu, minta masukan dari mereka selama ini. Nah, sehingga nanti pemerintah tidak salah ya dalam membuat kebijakan ini ya supaya tepat sasaran dan memang kalau tujuannya juga untuk melindungi dan memperkuat produk dalam negeri yaitu tercapai. Ya, kemudian juga dibarengi juga nanti yang saya katakan tadi
bagaimana saat ini dengan berbagai pintu-pintu masuk ya pro-pro ilegal ini juga harus ditutup dan harus ditindak betul-betul. Makanya Satgas ini saya rasa ini sesuatu yang urgent dilakukan Mas Pras kepada pemerintah. Karena itu nyata. Ya, kami kan sering komunikasi dengan pengusaha-pengusaha retail. Mereka kewalahan sekali gitu loh, bahwa apa yang ada mereka jual dengan impor yang barang-barang resmi, yang impor yang resmi itu, di lapangan itu banyak sekali yang ilegal dengan harga yang sangat-sangat lebih murah. Nah, ini kan sangat-sangat mengganggu terhadap teman kita yang impor secara legal. Baik. Gitu loh. Pak Sarman, lantas bagaimana dengan kesiapan dan daya saing industri kita sendiri begitu ya di Indonesia begitu dibandingkan dengan produk-produk asing tadi yang masuknya legal maupun ilegal? Ya, memang saya katakan tadi ya, pertama memang dari sisi harga, harga ini kalau bisa bersaing tentu bagaimana kita mampu memanfaatkan bahan baku lokal, itu pertama. Yang kedua dari sisi kualitas tentu ini juga akan menjadi tugas kita. Ya, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait harus terus membina industri kita, apalagi kelas UMKM misalnya, bagaimana supaya produk mereka itu mampu bersaing dengan harga juga yang terjangkau oleh masyarakat. Karena selama ini yang terjadi adalah barang-barang impor ilegal itu dengan harga yang murah itu, ya walaupun mungkin kualitasnya katakanlah tidak sesuai harapan kami, ya harapan kita, tapi masyarakat kita cenderung membeli di sana. Katakanlah kita ada di satu pusat perdagangan saya lihat Mas Pras, itu ada batik yang harganya cuma 50.000 Mas. Itu produk buatan dari China. Itu masih hanya 50.000 betul. Jadi ini kan sesuatu yang apa ya, yang memang ya ini pasti masuknya ilegal gitu. Dalam hal ini. Nah, ini kan perlu diantisipasi gitu. Baik. Nah, Mas Rifki terakhir, bagaimana pandangan Anda begitu? Akhirnya apakah efektif, kemudian apakah yang harus diterapkan atau butuh kajian lebih lama lagi? Sementara di satu sisi kan kita juga harus mengatasi tadi adanya serbuan-serbuan produk impor ke Indonesia. Silakan. Oke, baik. Mungkin kita perlu mencermati kembali ya tujuan dari wacana tarif impor 200% ini apa? Apakah semata-mata hanya mau mengerem impor atau tujuannya ini adalah memang untuk kemudian meningkatkan daya saing industri domestik gitu. Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri domestik, nampaknya masih banyak faktor lain yang bisa dipikirkan oleh pemerintah. Gitu. Tadi kita tahu bahwa industri ini juga membutuhkan barang baku impor. Jadi kemudian saat ini dibuat semakin mahal, justru malah to some extent merugikan industri yang memang membutuhkan bahan baku impor. Kedua, tadi yang disampaikan Pak Sarman, kita masih memiliki impor ilegal yang cukup tinggi. Artinya perusahaan-perusahaan yang kemudian comply akan dirugikan. Perusahaan yang nggak comply justru akan diuntungkan. Dan kerugian dengan tarif yang lebih tinggi ini untuk perusahaan yang comply juga akan semakin besar. Dan ketiga juga yang perlu dilihat, mungkin pertanyaan dasarnya adalah kenapa kemudian China bisa memproduksi barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Ini kita perlu lihat lagi, apakah isunya itu dari perizinankah yang mahal, cost of labor-kah yang mahal, atau kemudian banyak hidden cost dalam proses produksi di Indonesia, proses perizinan, lalu kemudian proses impor, rent seeking activities, ini yang kemudian membuat produk-produk kita nggak bisa bersaing dari segi harga. Kalau ini semua sudah dibereskan, pemerintah mungkin bisa memikirkan terkait insentif. Bagaimana kemudian harga kita bisa berdaya saing itu alih-alih dengan hanya menutup impor untuk menyelesaikan berbagai masalah struktural tadi. Berarti memang fokusnya adalah kita membenahi masalah internal terlebih dahulu lah begitu ya, bagaimana kebijakan yang pro terhadap dunia usaha tapi sampai tetap menjamin bahwa tadi dari sisi tenaga kerjanya aman, dari sisi penerimaan mereka, sementara ada produksi juga yang bisa terjangkau nanti outputnya juga di masyarakat dan berdaya saing tentunya dengan produk-produk asing. Ingat kita tadi sudah sampaikan Pak Sarman, ini suatu keniscayaan juga kita sudah menjalin kerjasama ya dengan beberapa negara dalam rangka kerjasama ekonomi. Baik, Pak Sarman, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Mas Rifki juga terima kasih atas insight yang sudah Anda sampaikan terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia, wacana dari penerapan tadi 200% begitu biaya masuk untuk produk-produk asing khususnya China ke Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Sarman, Mas Rifki, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Sarman, pagi.
Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya, Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.